Halo, senang bertemu Anda lagi untuk pembahasan kita kali ini. Hari ini kita akan menyelami jantung peradaban yang luar biasa kompleks dan berpengaruh, Athena kuno. Sumber kita adalah bab pertama dari buku Johan Norberg yang secara khusus membahas masa keemasan berbagai peradaban. Nah, fokusnya ke Athena, para demokrat, pemimpi, dan penyimpang lainnya. Athena ini kan penuh paradoks ya. Betul sekali. Di satu sisi, tempat lahirnya demokrasi yang jadi acuan kita, tapi di sisi lain, masyarakat yang sama sekali nggak melibatkan mayoritas penduduknya, wanita, budak, orang asing gitu. Hmm, Penuh pemikir brilian, tapi juga tempat Sokrates dihukum mati. Bikin penasaran banget kan? memang begitu. Penulis sumber kita ini punya definisi menarik soal masa keemasan itu. Oh ya, gimana tuh? Jadi, bukan cuma soal kaya atau kuat militer, tapi lebih ke, ledakan kreativitas, inovasi, sama optimisme gitu, dalam waktu yang relatif singkat. Kayak semacam energi kolektif yang luar biasa. Wah, menarik. Dan ada beberapa kondisi yang sering muncul, menurutnya. Kayak keterbukaan terhadap ide-ide dari luar, terus kota-kota padat penduduk yang jadi tempat bertemunya gagasan-gagasan baru. Oke, jadi misi kita sekarang adalah membongkar ya berdasarkan bab ini, apa sih yang bikin Athena begitu menyala di zamannya. Kita bakal lihat eksperimen demokrasinya yang unik dan ya agak menyimpang dari norma kala itu, ledakan budayanya, pemikiran para filsuf yang sering dianggap pemimpi, sampai akhirnya kenapa masa cemerlang itu meredup. Mari kita mulai dari akarnya. Sumber ini ngajak kita lihat kondisi geografis Yunani dulu nih. Benar sekali. Yunani itu digambarkan sebagai negeri berbatu-batu. Jadi sulit disatukan secara politik dalam skala besar. Akibatnya, Hasilnya, muncul lebih dari 1.000 negara kota kecil yang independen disebut polis. Mereka ini terus bersaing, kadang lewat perang, kadang lewat olimpiade, tapi uniknya, mereka juga saling intip dan saling belajar. oh jadi nggak cuma musuhan ya? Nggak juga. Mereka punya bahasa yang sama, cerita kepahlawanan Homer, dewa-dewi yang sama juga. Plato bahkan sampai bilang, Yunani itu kayak supermarket konstitusi. Orang bisa lihat-lihat sistem mana yang cocok. Supermarket konstitusi. Iya, ini jadi semacam laboratorium raksasa untuk inovasi hukum dan politik gitu. Lalu, gimana eksperimen demokrasi Athena ini dimulai? Bab ini nunjuk momen penting setelah tiran Hippias digulingkan Sparta tahun 510 SM. Nah, bukannya kembali ke sistem aristokrasi lama yang elitis, muncul tokoh namanya Cleisthenes. Ya, Clisthenes ini, reformasinya benar-benar fundamental dan bisa dibilang menyimpang dari tradisi. Dia sadar betul kalau loyalitas pada suku-suku lama yang dikendalikan para bangsawan itu jadi penghalang persatuan warga. Jadi dia mau bongkar itu. Betul, dia membongkar struktur lama itu. Dibuatlah distrik-distrik geografis baru, Demes, sebagai basis kewarganegaraan. Yang paling bikin kaget mungkin, nama keluarga tradisional diganti dengan nama Deme. Serius, nama keluarga diganti. Iya, bayangkan Anda bukan lagi dikenal sebagai anak si Fulan dari keluarga bangsawan A, tapi sebagai si Fulan dari Deme B. Ini upaya frontal untuk memutus kekuasaan aristokrat berdasarkan garis keturunan. Gitu. Wah, radikal banget ya. Hmm. Terus sistem pemerintahannya sendiri gimana jadinya? Ada Dewan 500. Anggotanya dipilih pakai undian, bukan pemilihan. Undian? Kok bisa? Iya, undian. Masa jabatannya juga dibatasi banget, cuma setahun dan maksimal 2 kali seumur hidup. Tujuannya apa tuh diundi gitu? Jelas, biar nggak ada klik kekuasaan permanen, biar ganti terus orangnya. Oke. Terus selain dewan? Terus ada majelis, tempat semua warga pria dewasa, secara teori bisa datang, ngomong, dan ikut voting. Langsung? Semua warga pria. Iya, yang punya status warga negara ya. Iya. Bahkan pengadilannya pun urik. Nggak ada hakim atau pengacara profesional. Lalu siapa yang mutusin? Cuma ada pihak yang berdebat. Lalu keputusannya diambil oleh juri yang jumlahnya masif. Bisa 501 orang atau lebih. Yang juga dipilih lewat undian dari warga yang bersedia. Ini benar-benar kekuasaan di tangan rakyat. Setidaknya rakyat yang berstatus warga negara pria itu tadi. Bisa dibayangin nggak sih warga termiskin yang mungkin nggak bisa baca tulis tiba-tiba bisa ikut menentukan perang atau damai di majelis? Jelas kalau pakai kacamata sekarang ini jauh dari ideal ya. Mayoritas penduduk kan nggak punya suara. Tentu.
Tapi yang bikin orang zaman itu tercengang dan ditekankan di sumber ini bukanlah siapa yang nggak ikut, tapi betapa banyaknya orang yang mendadak dilibatkan. Ini lompatan besar kan? Betul. Sumber ini bahkan nyajin perbandingan yang provokatif loh. Gimana tuh? Kalau orang Athena kuno lihat sistem demokrasi perwakilan kita sekarang, di mana kekuasaan dipegang segelintir wakil rakyat yang dipilih dan bisa terus-menerus dipilih lagi, Hmm, mereka mungkin nggak akan anggap itu demokrasi sejati. Mungkin malah dibilang mirip oligarki. wah, Poin penting dari sumber ini, bagi Athena kuno, esensi demokrasi itu partisipasi langsung oleh sebanyak mungkin warga, bukan sekedar milih wakil. Konsep undian warga ala Athena ini bahkan dilirik lagi sekarang loh, sebagai cara ngatasin polarisasi dan dominasi elit. menarik ya. Ngomong-ngomong soal tantangan, kita sering dengar cerita heroik 300 Spartan di Thermopylae itu kan. Tapi bab ini kasih perspektif lain yang agak beda nih. Iya, ini menarik juga. Katanya, keputusan buat menghadang Persia di celah sempit itu hasil kongres bareng negara kota Yunani, bukan inisiatif Sparta doang. Oh, jadi keputusan bersama? Malah lebih jauh lagi. Komandan armada gabungan Yunani waktu itu, Eurybiades dari Sparta, justru sempat ragu dan mau mundur. Loh, kok gitu? Karena armada Persia di laut kelihatan terlalu kuat. Sumber ini nyebutin kalau Athena, lewat Themistokles yang cerdik itu, sampai harus nyuap Eurybiades biar mau bertahan dan bertempur. Disuap? Iya. Bahkan ada dugaan menarik, jangan-jangan Themistokles ini yang sengaja menciptakan narasi pengorbanan heroik Sparta di Thermopylae itu. Untuk apa? Ya buat bakar semangat juang Yunani lainnya. Ironis ya, kalau momen paling ikonik Sparta justru hasil pemasaran orang Athena. Wah, ini beda banget sama cerita yang biasa kita dengar. Terus soal pertempuran Thermopylae itu sendiri gimana? Sumber ini bilang celah itu jatuh ke tangan Persia kurang dari 3 hari. Cuma 3 hari? Iya. Pasukan Sparta yang legendaris itu cuma kayak polisi tidur kecil aja buat mesin perang raksasa Persia. Setelah itu, jalan terbuka lebar, dan Athena dijarah dan dibakar habis oleh Xerxes. Kasian juga ya Athena, tapi mereka bangkit lagi kan? Justru itu, setelah perang usai, Athena bangkit jadi pemimpin. Mereka membentuk Liga Delos tahun 478 SM. Ini aliansi maritim negara kota Yunani. Tujuannya awalnya sih buat jaga-jaga kalau Persia nyerang lagi, sekalian balas dendam. Tapi jadi alat kekuasaan Athena ya? Ya, lama-lama jadi sumber kekuatan dan kekayaan Athena. Tapi, salah satu kontribusi penting Liga ini adalah memberantas bajak laut. Itu bikin Laut Egea dan Laut Hitam jadi aman buat perdagangan skala besar. Nah, ini jadi nadi ekonomi Athena. Kemenangan atas Persia ini kayaknya benar-benar memicu ledakan rasa percaya diri dan kebebasan berekspresi ya. Sumber ini ngutip drama Aeschylus, The Persians, Ah, iya, utitan itu kuat banget. lidah manusia tak lagi dikekang, rakyat telah dibebaskan, sehingga ucapan mereka bebas itu ditulis cuma 7 tahun setelah invasi loh. Menunjukkan perubahan mentalitas yang cepat ya. Semangat dinamis Athena ini juga kelihatan dari cara rival mereka mandang. Ada kutipan menarik dari seorang Korintus lewat Thucydides yang gambarin orang Athena itu gelisah, inovatif, nggak bisa diem, berani ambil risiko besar. Beda sama Sparta. Beda banget sama orang Sparta yang digambarkan konservatif, hati-hati, maunya mempertahankan yang sudah ada. Gitu. Ada juga kutipan dari drama Antigone, karya Sophocles, yang kayaknya nangkep optimisme zaman itu ya. Iya, yang itu. Banyak keajaiban di bumi, dan yang terbesar adalah manusia. Tak ada yang di luar kuasanya. Ini nunjukin kepercayaan diri yang luar biasa pada potensi manusia. Pandangan yang mungkin dianggap menyimpang oleh budaya lain yang lebih menekankan kehendak dewa, kan? Betul. Dan soal diskusi tadi, Pericles bilang diskusi itu penting ya. Penting banget. Pericles bilang, kami tidak memandang diskusi sebagai batu sandungan, tapi sebagai pendahuluan yang mutlak diperlukan untuk tindakan bijaksana apapun. Diskusi meledak di mana-mana setelah Perang Persia. Dan ini memicu pertanyaan-pertanyaan fundamental. Pertanyaan-pertanyaan macam apa tuh? Pertanyaan besar, kayak apa artinya jadi warga negara? Apa sih hidup yang baik itu? Gimana hubungan kita sama dewa, sama negara, sama kehormatan pribadi? Terus, apa nasib kita udah digariskan takdir, atau kita bisa ngendaliin hidup kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan pemimpi ini bergema di mana-mana. Di panggung teater, di pasar, di pertemuan para filsuf. Seru banget ya zamannya. Lalu soal kebebasan individu gimana?
Apa konsep itu udah ada di Athena kayak yang kita pahami sekarang ini kan sering jadi perdebatan. Nah, sumber ini mengutip pemikir abad ke-20 Friedrich Hayek. Dia berpendapat bahwa Athena di masa keemasannya memang mengenal kebebasan individu dan konsep rule of law, supremasi hukum. Oh ya, Hayek bilang gitu? Iya, Hayek bahkan menduga ini jadi inspirasi buat Inggris ribuan tahun kemudian. Kutipan dari Antigone soal hukum tak tertulis para dewa yang lebih tinggi dari perintah penguasa fana sering dilihat sebagai benih ide ini. Menarik pandangan Hayek ini. Tapi gimana sumbernya ngejelasin paradoks antara rule of law ini dengan fakta bahwa begitu banyak penduduk budak, wanita, orang asing justru di luar perlindungan hukum itu sendiri? Itu pertanyaan penting memang. Sumber ini, sejauh yang dibahas di bab ini ya, tampaknya lebih fokus pada munculnya konsep kebebasan dan hukum di antara warga negara pria. Itu dianggap sebuah terobosan pada masanya. Jadi lebih ke terobosannya itu ya? Iya, memang nggak secara eksplisit membahas rekonsiliasi paradoks itu secara mendalam di bagian ini, tapi mengakui batasan siapa saja yang termasuk dalam lingkup hukum itu. Nah, kebebasan ini, menurut sumber, juga meluas ke ekonomi. Ada penghormatan kuat pada hak milik pejabat, baru sampai bersumpah menghormatinya. Jadi properti aman ya? Relatif aman. Regulasi bisnis juga minim. Pasar tanah dan tenaga kerja relatif bebas. Jadi ekonominya cukup terbuka ya? Bisa dibilang gitu untuk ukuran zaman itu. Mereka punya mata uang perak yang stabil dan diterima luas. Terus ada bank juga. Bahkan sudah ada bentuk-bentuk awal bank komersial yang terima simpanan dan kasih kredit. Kebijakan dagangnya sangat liberal. Pajak impor-ekspor cuma 2%. Kecuali? Pengecualian utamanya cuma larangan ekspor gandum. Soalnya Athena sangat bergantung pada impor pangan. Selain dagang, ada inovasi juga kan di bidang lain? Betul, ada teknik baru dalam pengecoran perunggu. Industri tembikar juga maju pesat. Area Keramikos di Athena, pusatnya pengrajin tembikar, nah dari situlah asal kata keramik. Sumber ini bahkan memperkirakan konsumsi per kapita di Yunani naik antara 50-100%, antara 800 hingga 300 sm. Wah, tinggi banget itu ya untuk zaman dulu. Itu angka yang luar biasa tinggi untuk zaman pra-industri, apalagi populasinya juga meledak hampir 10 kali lipat. Tadi ada fakta menarik soal zaitun di sumber ini. Apa itu? Oh iya, kenapa cabang zaitun jadi simbol perdamaian? Ternyata, pohon zaitun itu butuh waktu lama, sekitar 20 tahun, baru bisa panen besar. Lama juga ya? Iya. Jadi, para petani zaitun ini paling anti perang. Soalnya, investasi jangka panjang mereka bisa hancur lebur seketika kalau ada konflik. Masuk akal kan? Masuk akal banget. Tapi ironisnya nih, walau perdagangan bikin makmur, para elit kayak Plato dan Aristoteles justru agak mandang rendah kegiatan dagang dan kerajinan tangan ya. Benar sekali. Mereka kan datang dari kalangan atas, punya budak juga. Jadi mereka anggap itu nggak keren gitu. Mereka anggap pekerjaan fisik atau dagang itu bisa merusak jiwa, kurang mulia dibanding jadi filsuf, prajurit, atau pemilik tanah. Mungkin juga karena perdagangan ini mulai ganggu tatanan sosial lama. Orang yang nggak punya darah biru tiba-tiba bisa kaya raya. Nah itu dia, ada contohnya. Sumber ini kasih contoh Pasion. Dia itu mantan budak dari Syria, tapi bisa jadi salah satu bankir terkaya di Athena. Wah, dari budak jadi bankir kaya. Iya, ini kan menyimpang dari hierarki tradisional. Sejarawan Peter Watson yang dikutip di sini berpendapat bahwa munculnya uang dan pasar ini nggak cuma merusak hierarki lama, tapi juga ikut mendorong cara berpikir rasional, logis, dan penyebaran ide global lewat jaringan dagang. Oke, jadi ekonomi dan pemikiran saling terkait ya. Dan ini semua dibarengi ledakan intelektual yang luar biasa kan? Betul. Athena jadi magnet para pemimpi dan pemikir. Ada penulis drama hebat kayak Aeschylus, Sophocles, Euripides. Juga penulis komedi satir tajam kayak Aristophanes. Itu yang di panggung ya. Kalau filsafatnya? Akar tradisi ini sebenarnya udah dimulai lebih awal. Oleh filsuf seperti Thales di abad ke-6 SM, yang coba jelasin alam tanpa pakai campur tangan dewa. Lalu muncul kaum sofis kayak Protagoras, yang nerapin rasionalisme serupa untuk memahami manusia dan masyarakat. Sofis ini yang sering dikritik Plato kan? Iya, Plato sering kritik mereka karena dianggap jago retorika tapi nggak peduli kebenaran hakiki. Tapi, para sofis ini penting banget dalam menantang pemikiran lama. Mereka bikin Athena jadi pusat intelektual Yunani.
Mereka bisa dibilang penyimpang intelektual pada masanya. Terus muncul Sokrates dengan metode tanya jawabnya yang khas itu ya? Nah, Sokrates, dia nggak menggurui, tapi justru bikin orang mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Dia mencari standar universal soal benar salah, baik buruk. Meskipun terkenal dengan pengakuannya, saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Rendah hati sekali, muridnya kan Plato. Betul, muridnya yang paling terkenal, Plato, mendirikan akademi. Sekolah filsafat yang pengaruhnya luar biasa. Dari akademi ini muncul Aristotle, murid Plato tapi dengan latar belakang beda, imigran dari Yunani Utara, anak dokter. Jadi beda sama Plato? Pandangan Aristoteles lebih praktis, empiris. Dia sampai ngeritik teori bentuk forms Plato sebagai omong kosong dan metafora puitis. Wah, berani juga ya ngeritik gurunya. Iya, ada semacam rivalitas intelektual di antara mereka. Sumber ini bahkan nyebut Plato pernah ngeluh, Aristotle nendangku kayak anak kuda nendang induknya. Nah, yang menurut sumber ini benar-benar revolusioner itu apa soal pemikiran ini? Sikap di Athena saat itu, inovasi intelektual, dan berani mengkritik pemikiran mapan secara terbuka, itu malah dianggap sebagai kebajikan, sesuatu yang positif. Jadi ngeritik itu bagus. Dianggap begitu. Ini lompatan besar. Mengkritik tradisi bukan lagi tabu atau bahaya, tapi justru dihargai. Ini inti dari semangat pemimpi dan penyimpang itu. Luar biasa. Tapi, ya seperti semua masa keemasan, era Athena nggak abadi kan? Iya, betul. Sumber ini nunjuk kebangkitan Makedonia di bawah Raja Philip II sebagai awal dari akhir dominasi Athena. Philip dengan pasukan falangsnya yang disiplin menaklukkan sebagian besar Yunani. Ironisnya, Philip ini justru nyewa Aristotle, salah satu produk terbaik masa keemasan Athena, untuk jadi guru bagi anaknya, Alexander, yang kelak jadi Alexander Agung. Dunia memang aneh ya. Pertanyaannya nih, kenapa sih Athena berani ambil jalan keterbukaan yang nggak biasa dan akhirnya rapuh ini? Apa argumen sumber ini? Kuncinya menurut penulis adalah rasa percaya diri yang luar biasa, terutama setelah mereka berhasil menang perang, khususnya lawan Persia. Mereka lihat sendiri kalau kebebasan, demokrasi partisipatif, keterbukaan itu memberi mereka kekuatan dan keunggulan nyata. Jadi, mereka berani melipat gandakan taruhan pada sistem itu. Tapi kemudian kepercayaan diri itu hilang. Kenapa? Tepat, hilangnya kepercayaan diri inilah yang ngerusak mentalitas terbuka itu. Sejarawan Thucydides mengamati penderitaan hebat selama Perang Peloponnesos. Perang lawan Sparta itu ya? Iya, perang yang panjang dan brutal melawan Sparta itu merusak karakter orang Yunani secara umum. Bahkan Athena pun kehilangan pegangan pada prinsip-prinsip luhur, kemampuan berpikir jangka panjang, dan kemauan melihat masalah dari berbagai sisi. Jadi gimana? Fanatisme kelompok, faksi-faksi, kembali menguat dan dianggap sebagai tanda kejantanan. Keterbukaan digantikan ketertutupan dan saling curiga. Mulai takut sama hal baru lagi. Oke, jadi kalau kita rangkum dari pembahasan bab ini ya, Athena kuno itu kayak ledakan energi, ada eksperimen demokrasi partisipatif yang radikal walau terbatas pesertanya, Betul. ada keterbukaan pada ide baru dari mana saja, perdagangan yang dinamis, meruntuhkan hierarki lama, dan tentu saja ledakan filsafat dan seni yang jadi fondasi peradaban barat. Para demokrat, pemimpi, dan penyimpang ini benar-benar ngubah dunia mereka ya. Banget. Namun, kita juga lihat betapa rapuhnya semua itu. Kepercayaan diri yang melahirkan keterbukaan ternyata, mudah terkikis oleh krisis, terutama perang yang berkepanjangan. Jadi kalau percaya diri hilang, Kelompok muncul lagi. Ini pola yang, seperti dicatat sumber ini, sering berulang dalam sejarah masa keemasan lainnya. lantas apa relevansinya kisah kuno Athena ini buat Anda hari ini? Mungkin sebagai pengingat ya, tentang betapa berharganya kita jaga ruang untuk debat terbuka, sekalipun debat itu bikin gak nyaman atau nantang keyakinan kita, Bisa jadi, sekaligus jadi peringatan tentang bahaya laten ketika rasa takut, hasrat untuk ngontrol, dan cari kepastian palsu, mulai gantiin rasa ingin tahu dan keberanian untuk coba hal baru. sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari bagian pengantar sumber ini. Apa itu? Dikatakan bahwa pertarungan abadi antara kebebasan dan paksaan, antara akal sehat dan tahayul, itu sejatinya bukan bentrokan antar peradaban, Bukan antar peradaban. Terus? melainkan bentrokan yang terjadi di dalam setiap peradaban, bahkan di dalam diri kita masing-masing.
di dalam diri kita juga. Iya, mungkin pelajaran terbesar dari pasang surut Athena adalah bahwa menjaga percikan api keterbukaan, kreativitas, dan rasionalitas itu butuh usaha sadar terus-menerus. Karena sifat dasar kita tampaknya cenderung mudah kembali ke zona nyaman, ketakutan, dan ketertutupan. Apalagi saat menghadapi kesulitan. Sesuatu untuk Anda renungkan lebih jauh.